Melihat jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Taif adalah kota besar ketiga setelah kota Makkah dan Madinah. Kota ini berada di sebelah tenggara Makkah yang berjarak sekitar 75 mil. Kota Taif didiami oleh suku Sakif atau Bani Sakif menyimpan sejarah keislaman sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kota tersebut untuk berdakwah. Sejarah kota Taif. Mengutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, nama Taif diambil dari keberadaan pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut. Kota Taif dihuni oleh orang-orang kaya dan para pemuka kaum Quraisy yang membangun istana-istana di sana. Namun, kekayaan yang melimpah tersebut justru mengakibatkan kerusakan moral masyarakat. Orang kaya yang tinggal di kota Taif dikenal gemar melakukan perbuatan riba, zina, dan meminum khamr. Kota Taif memiliki sumber air yang melimpah, tanah yang subur, pepohonan yang berbuah lebat, sehingga di kota itu banyak pembuatan khamr atau minuman anggur. Keadaan tersebut masih ada dan berlangsung hingga sekarang. Orang-orang dari suku Bani Sakif memegang kepemimpinan di kota Taif. Suku Bani Sakif juga menjadi salah satu suku terbesar di Jazirah Arab yang diakui kekuatan dan kekayaannya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang di kota Taif yang berasal dari suku Bani Sakif bermusuhan dengan kaum Quraisy dalam bidang spiritual dan sosial politik. Kota Taif pada saat itu menjadi tempat penyembahan Lata, yaitu patung yang disembah dan dijadikan tujuan ritual tahunan. Sementara itu, kaum Quraisy memandang patung Lata sebagai pesaing patung Hubal atau patung milik kaum Quraisy yang paling besar. Keadaan penduduk kota Taif kurang lebih hampir sama dengan penduduk Quraisy yang menyembah patung. Hal tersebut membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kota Taif sebagai tujuan dakwahnya setelah ia dihina dan mendapat kekerasan dari kaum Quraisy di Mekah. Kisah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Dalam buku 114, Al-Quran Stories, karya Vanda Ari, diceritakan bahwa kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif bertujuan untuk menyampaikan dakwah dan memohon perlindungan kepada suku Sakif dari tekanan yang beliau terima di Makkah. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif untuk berdakwah bisa jadi disebabkan karena kota Taif merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan yang kedua setelah Makkah, atau sebab paman-paman beliau berasal dari Bani Sakif. Setelah tiba di kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui 3 pembesar Bani Sakif, yaitu Mas'ud, Abdul Yalail, dan Habib. Beliau duduk bersama dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menghadapi penolakan yang sangat keras dari suku Sakif. Mereka menghina Rasulullah, membujuk orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk meneriaki beliau, kemudian melempari beliau dengan batu. Zaid bin Harithah, seorang sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif, sudah berusaha melindungi beliau dari lemparan batu. Namun, batu tersebut tetap mengenai tubuh Rasulullah hingga berdarah-darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid kemudian duduk beristirahat di bawah pohon kurma dalam keadaan menderita. Ternyata apa yang ditemukan di kota Taif jauh lebih berat daripada yang diterimanya dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pada akhirnya, Zaid bin Harithah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke kota Mekah. Peristiwa itu menjadi awal pergerakan hijriah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dan penduduk Muslim Makkah lainnya menuju Madinah. Penduduk kota Taif memeluk agama Islam. Dikisahkan dalam buku dakwah Rasulullah, karya Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, penduduk kota Taif yang terdiri dari suku Sakif, kemudian memeluk agama Islam sesudah Fatu Makkah, tepatnya setelah berakhirnya Perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Sejak saat itulah, kota Taif dan penduduknya dari suku Sakif menjadi kaum yang beriman. Mereka melaksanakan ajaran Islam dengan ikhlas, tulus, dan sukarela.
Demikianlah sejarah kota Taif yang didiami oleh suku Sakif. Kota Taif sebagai kota yang subur dan sejuk semakin memperkuat posisi Islam sebagai agama yang membawa rahmat. Rahmatan lil alamin.